Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 12 Februari 2025. Sari berita penting. Kasus TBC di Bungo terus meningkat. Sampah berserakan jadi tersangka. Berita kedua, harimau memangsa 6 sapi warga Tebo. Berita ketiga, resmikan penamaan SMAN 5 Sumatera Barat. Gubernur Mahyaldi tegaskan peningkatkan kualitas pendidikan butuh langkah yang luar biasa. Berita selengkapnya. Kasus penyakit tuberkulosis TBC di Kabupaten Bungo terus meningkat. Tercatat Januari hingga 70 kasus dan 6 kasus Februari tahun 2025. Kasus penyakit tuberkulosis TBC tahun 2024 lalu ada yang meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo terus berupaya screening terhadap warga yang terinfeksi bakteri yang untuk dirawat secara intensif dan pengobatan yang rutin selama 6 bulan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bungo Rahmat Fitri SKM MPD MPH menyebutkan kasus TBC ini tentu perlu penanganan yang serius dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Screening merupakan cara yang efektif untuk mengetahui apakah terinfeksi bakteri atau tidak. Apabila terinfeksi bakteri, maka harus dilakukan perawatan secara rutin selama 6 bulan baik di rumah sakit maupun di setiap puskesmas yang ada di kecamatan. Ucap Rahmat Jumat 7 Februari 2025. Jadi kata Rahmat, pemantauan kasus TBC ini memang sangat perlu di screening lebih awal sehingga bisa diambil langkah yang cepat. Untuk kasus TBC ini yang diambil yang sampai meninggal dunia rata-rata berumur di atas 40 hingga 50 tahun. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengecek kesehatan di setiap puskesmas kecamatan atau bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Bungo. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mengajak masyarakat untuk meningkatkan pola hidup bersih. Tutupnya. Sumber berita Sidak Pos. Tuberkulosis atau sering disingkat dengan TB atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan organ tubuh yang diserang biasanya adalah paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, setiap tahunnya 10 juta orang terjangkit tuberkulosis TB. Meskipun penyakit ini dapat dicegah dan disembuhkan, 1,5 juta orang meninggal dunia karena TBC setiap tahunnya, menjadikan penyakit menular pembunuh terbesar di dunia. Untuk penyebab tuberkulosis, TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar ketika seorang menghirup percikan ludah droplet. Saat penderita TBC batuk, berbicara, bersin, tertawa, atau bernyanyi. Meski TBC dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek atau flu. Namun, yang ada beberapa kelompok berisiko tinggi tertular TBC, yaitu orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, kemudian petugas medis yang sering merawat penderita TBC, orang lanjut usia, lansia, dan anak-anak, pengguna nafza atau narkotika dan zat adiktif, penderita penyakit ginjal stadium lanjut, orang yang mengalami kekurangan gizi, penderita kecanduan alkohol, perokok, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV/AIDS, kanker, diabetes, orang yang menjalani transplantasi organ, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang sedang dalam terapi obat imunosupresif, misalnya penderita lupus, psoriasis, reumatoid
artritis atau penyakit Crohn. Gejala tuberkulosis. Beberapa gejala ciri-ciri umum dari TBC antara lain batuk berkepanjangan, nyeri dada, kelelahan, berkeringat di malam hari, demam, penurunan berat badan, nyeri dada. Seringkali gejala-gejala ini tidak terlalu parah dalam berbulan-bulan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam mencari perawatan atau peningkatan risiko penyebaran infeksi ke orang lain. Untuk pengobatan penyakit TBC bisa disembuhkan. Penyakit ini diobati dengan 4 antibiotik standar selama 6 bulan. Obat yang umum termasuk rifampicin dan isoniazid. Obat yang umum termasuk dalam beberapa kasus bakteri TBC tidak merespon obat-obatan standar. Dalam kasus ini, pasien menderita TBC yang resisten terhadap obat. Pengobatan TBC yang resisten terhadap obat memerlukan waktu yang lebih lama dan kompleks. Pencegahan terhadap tuberkulosis TBC dapat dilakukan dengan memberikan vaksin BCG, Bacillus calmette-guerin. Vaksin Bacillus calmette-guerin telah ada selama 80 tahun dan merupakan salah satu vaksin yang paling banyak digunakan saat ini dengan jumlah lebih dari 80% neonatus dan bayi di negara-negara yang menerapkan vaksin tersebut sebagai bagian dari program imunisasi anak nasional. Vaksin BCG terbukti mempunyai efek perlindungan terhadap meningitis dan TBC pada anak-anak. Hal ini tidak mencegah infeksi primer dan lebih penting tidak mencegah reaktivasi bakteri paru laten yang merupakan sumber utama penyebaran bakteri di masyarakat. Oleh karena itu, dampak vaksinasi BCG terhadap penularan TBC terbatas. Sumber berita Bio Farma. Berita kedua, sebanyak 6 ekor sapi di desa Muaro Sekalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo mati diduga digigit harimau Sumatera. Pemerintah desa sudah menyurati Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Jambi untuk mengambil tindakan. Kades Muaro Sekalo Suherman ketika dikonfirmasi Selasa 11 Februari 2025 menyebut tidak ada yang menyaksikan secara langsung kejadian itu. Namun dari bukti yang ditemukan, warga melihat jejak kaki harimau serta bekas gigitan yang mengarah kepada serangan harimau. Berkaitan dengan kejadian itu, pihaknya sudah menyampaikan ke BKSDA. Namun BKSDA menjelaskan kawasan tersebut sudah termasuk konsesi PT LAJ. Menurut BKSDA, PT LAJ yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dikarenakan mereka sudah dibekali pelatihan. Kemarin sudah kita surati, BKSDA bilang itu sudah termasuk kawasan konsesi PT LAJ. Mereka juga sudah diberi bekal untuk menghadapi satwa liar harimau, terang Kades. Dirinya berharap BKSDA dan PT LAJ jangan saling lempar, dikarenakan saat ini warga takut untuk beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, Komandan Koramil 05 Muaro Tebo, Kapten Infanteri Mairi Hindra menyampaikan wilayah rumah warga yang dihebohkan dengan satwa harimau berada di kawasan konsesi PT LAJ. Dari laporan dari Babinsa, mereka sudah melaporkan hal tersebut ke BKSDA Jambi untuk segera ditangani sehingga tidak ada korban selanjutnya. Yang dimasa hewan ternak milik masyarakat, akan tetapi posisinya bukan yang ramai di pemukiman masyarakat, ujarnya. Dikatakannya pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA, namun mereka menyebut kawasan itu sudah termasuk konsesi PT LAJ. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Anasrullah menegaskan bahwa butuh langkah-langkah luar biasa dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan saat meresmikan pergantian nama SMA Negeri Unggul Dharmasraya menjadi SMA Negeri 5 Sumatera Barat, sekaligus menghadiri wisuda tahfiz angkatan 6 di sekolah setempat tersebut Selasa 11 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa Sumatera Barat harus kembali menjadi provinsi terdepan dalam dunia pendidikan. Namun jika upaya yang dilakukan hanya sebatas langkah-langkah biasa, maka hasil yang diperoleh juga hanya hasil biasa. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diambil adalah menghadirkan lebih banyak sekolah berasrama di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Langkah ini adalah langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah berbagai tantangan yang makin kompleks. Selain itu, kita juga sedang menyiapkan peraturan untuk membatasi penggunaan gadget pada anak-anak. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi konsentrasi mereka dalam belajar, ujar Gubernur dalam kegiatan yang juga edisi dengan pembukaan event exis.com 6 tersebut. Sebab menurut Gubernur, pendidikan tidak hanya sekedar soal mengisi kepala dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menyentuh perasaan dan jiwa para peserta didik. Dengan hikmah, penyelenggaraan pendidikan berkualitas juga merupakan bagian dari persiapan dengan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan upaya luar biasa sejak dini. Setelah kunjungan ke SMA Sumatera Barat, SMA 5 Sumatera Barat, Gubernur Mahyaldi selanjutnya dengan agenda melakukan inspeksi mendadak sidak ke SMA Negeri 1 Sitiung. Dalam kesempatan itu, Gubernur turut memberikan motivasi kepada majelis guru yang terus berkomitmen memberikan kemampuan terbaik dalam mendidik generasi muda harapan bangsa. Pendidik memiliki tempat yang mulia di sisi Allah. Mendidik adalah pekerjaan tertua yang pernah ada dan memiliki nilai yang sangat luhur, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala SMA Negeri 5 Sumatera Barat, Sukri, mengungkapkan kebahagiaannya atas perubahan nama sekolah yang diresmikan secara langsung oleh gubernur tersebut. Ia juga mengatakan bahwa mulai tahun ini, sekolah tersebut juga akan menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru PBDB berbasis asrama secara penuh, tanpa lagi membuka jalur PBDB reguler. Sistem boarding di sekolah ini juga akan meminimalisir berbagai kekhawatiran terhadap kehidupan remaja kita. Mulai tahun ini kita 100% membuka PBBD asrama, jelasnya. Turut hadir mendampingi gubernur dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya kali ini Kacabidin Wilayah 5 Rohmat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Bobi Perdana Riza, Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumatera Barat Mahyan, Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda Sitiung, serta Kepala SMA, SMK, MA, SLB, SMB, dan MTS se-Kabupaten Dharmasraya. Sumber berita top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.